Pernah nggak sih kamu ngerasa udah coba segala cara buat nurunin berat badan, tapi timbangan tetap nggak geser? Atau malah naik? Padahal kamu udah capek olahraga, diet ketat, bahkan puasa makan malam? Gimana kalau aku bilang kamu bisa turun berat badan tanpa olahraga sama sekali? Yes, tanpa lari pagi, tanpa nge-gym, dan tanpa harus beli alat-alat mahal. Cukup ubah beberapa kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele, tapi ternyata punya efek besar banget buat nurunin berat badan. Gimana caranya? Di video ini aku bakal bongkar langkah-langkah simpel tapi powerful yang bisa kamu mulai hari ini juga. Jadi, kalau kamu pengen langsing, sehat, dan tetap santai tanpa harus berkeringat setiap hari, tonton video ini sampai habis. Sebelum video ini dilanjutkan, silahkan tekan like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Oke. Kita mulai dari hal paling penting kalau mau nurunin berat badan tanpa olahraga, yaitu pola makan. Percaya atau enggak, sekitar 70-80% keberhasilan menurunkan berat badan itu datangnya bukan dari nge-gym, tapi dari apa yang kita makan setiap hari. Kamu bisa olahraga tiap hari, lari keliling komplek, ikut kelas HIIT, tapi kalau makannya masih sembarangan, berat badanmu tetap susah turun. Tapi sebaliknya, kamu nggak olahraga pun, asal makannya benar, kamu tetap bisa turun berat badan secara sehat dan konsisten. Nah, sekarang kita bahas satu persatu apa yang perlu diubah dari pola makan kamu. 1. Kurangi porsi makan, bukan makannya. Banyak orang kalau mau diet langsung ekstrim, stop makan nasi, stop makan malam, atau cuma makan buah doang seharian. Hasilnya, lapar, cranky, dan akhirnya balas dendam makan berlebihan di akhir minggu. Yang benar adalah kurangi porsi, bukan berhenti makan. Mulai dari mengurangi porsi nasi sedikit, mengurangi gorengan, atau cukup ambil 1 sendok lebih sedikit dari biasanya. Jangan langsung setengah, cukup pelan-pelan. Karena tubuh juga perlu adaptasi. Contoh, biasanya kamu makan 2 centong nasi ayam goreng sambal, coba ganti jadi 1,5 centong nasi, ayamnya direbus atau dipanggang, dan tambahin sayur. Rasanya tetap enak, perut tetap kenyang, tapi kalorinya lebih rendah. 2. Perbanyak makanan tinggi protein dan serat. Protein itu kayak sahabat terbaik kalau lagi mau nurunin berat badan. Kenapa? Karena protein bikin kenyang lebih lama, membantu menjaga massa otot, dan metabolisme tubuh jadi lebih aktif. Contoh makanan tinggi protein yang murah dan gampang dicari. Telur, tempe, tahu, dada ayam, ikan, Greek yogurt. Lalu serat juga penting banget. Serat dari sayur dan buah bantu bikin pencernaan kamu lebih lancar dan juga bikin kamu kenyang lebih lama. Plus, serat bisa mengurangi nafsu makan berlebih. Kombinasi protein, serat ini adalah kunci kenyang lebih lama tanpa kalori berlebihan. 3. Makan perlahan dan sadar. Kebiasaan makan sambil scroll TikTok atau nonton film bikin kita nggak sadar udah berapa banyak makanan yang masuk. Padahal tubuh butuh waktu sekitar 20 menit untuk kasih sinyal kenyang ke otak. Solusinya? Makan pelan-pelan. Kunyah lebih lama. Rasakan rasa makanannya. Fokus saat makan. Dengan makan lebih perlahan, kamu akan sadar kapan harus berhenti, dan itu bikin kamu otomatis makan lebih sedikit. 4. Hindari kalori cair, minuman manis. Ini dia yang sering jadi jebakan, minuman manis. Banyak orang pikir kalori cuma dari makanan. Padahal 1 gelas es teh manis bisa mengandung 150 kalori. Belum lagi boba, kopi susu kekinian, soda, dan jus instan. Kalori dari minuman gak bikin kenyang, tapi bikin kalori harian kamu langsung nambah drastis. Mulai sekarang coba ganti minuman manis dengan air putih, air lemon, teh tawar, infused water. Kalau kamu minum kopi, minumlah tanpa gula atau pakai pemanis rendah kalori. Ini perubahan kecil yang efeknya besar banget dalam jangka panjang. 5. Jangan makan sampai kenyang banget. Kebiasaan makan sampai super kenyang bikin perut jadi terbiasa menampung makanan lebih banyak. Coba biasakan makan sampai 80% kenyang aja. Artinya, berhenti makan saat kamu udah cukup kenyang, tapi belum begah. Orang Jepang punya konsep yang namanya hara hachibu, yaitu makan sampai 80% kenyang. Ini terbukti bikin mereka lebih sehat dan hidup lebih lama. Kalau kamu nunggu sampai benar-benar kenyang baru berhenti, itu artinya kamu udah kebanyakan makan. 6. Perhatikan, ngidam,
versus lapar beneran. Kadang kita ngerasa lapar padahal cuma bosan, stres, atau lagi ngidam sesuatu yang manis. Bedain antara lapar fisik dan lapar emosional. Kalau kamu baru aja makan 1 jam lalu, besar kemungkinan itu cuma craving. Solusinya? Minum air putih dulu dan tunggu 10-15 menit. Kalau masih lapar, makan buah atau camilan sehat. Kesimpulannya, kalau kamu mau turun berat badan tanpa olahraga, hal pertama dan paling penting adalah atur pola makan. Bukan dengan menyiksa diri, bukan dengan skip makan, tapi dengan membuat pilihan yang lebih bijak dan realistis setiap hari. Ingat, kamu nggak harus sempurna, tapi kamu harus konsisten. Perubahan kecil, tapi dilakukan terus-menerus, akan membawa hasil besar. 2. Atur pola hidup. Oke, setelah kita bahas soal pola makan di segmen sebelumnya, sekarang kita masuk ke hal yang sering diremehkan tapi ternyata punya dampak besar terhadap berat badan, yaitu pola hidup. Banyak orang berpikir menurunkan berat badan itu cuma soal makan dan olahraga. Padahal, kalau pola hidupmu berantakan, misalnya sering begadang, stres terus, atau kurang gerak, metabolisme tubuh kamu akan melambat, dan usaha kamu untuk menurunkan berat badan bisa jadi gagal total. Yuk kita bahas beberapa aspek penting dalam pola hidup yang bisa bantu kamu menurunkan berat badan tanpa olahraga. 1. Tidur cukup adalah keharusan, bukan pilihan. Tidur bukan cuma buat istirahat. Saat kamu tidur, tubuh sebenarnya lagi bekerja memperbaiki sel, mengatur hormon, dan menjaga metabolisme tetap stabil. Kalau kamu tidur kurang dari 6 jam per hari, hormon kamu bisa jadi kacau, terutama hormon lapar, grelin, dan kenyang, leptin. Hasilnya, kamu jadi lebih gampang lapar, lebih susah kenyang, dan lebih cenderung ngemil hal-hal manis atau berlemak keesokan harinya. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur bisa bikin kita konsumsi hingga 300-500 kalori ekstra tanpa sadar. Tips tidur lebih baik. Tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Hindari main HP atau nonton layar terang 1 jam sebelum tidur. Jangan minum kafein di sore atau malam hari. Ciptakan suasana kamar yang nyaman, gelap, dan sejuk. Tidur cukup itu bukan kemewahan, tapi bagian dari strategi sehatmu untuk turunin berat badan. 2. Kelola stres dengan bijak. Stres juga punya pengaruh besar terhadap berat badan. Saat stres, tubuh kita memproduksi hormon yang disebut kortisol, yang bisa memicu nafsu makan, terutama ke makanan tinggi gula dan lemak. Pernah nggak sih kamu lagi stres kerja, terus tiba-tiba pengen banget makan coklat, keripik, atau minuman manis? Nah itu dia efek kortisol bekerja. Bukan berarti kamu harus hidup tanpa stres, karena itu mustahil. Tapi kamu bisa belajar mengelolanya. Cara mengelola stres. Coba teknik pernapasan dalam atau meditasi 5-10 menit setiap hari. Jalan kaki santai di pagi atau sore hari. Menulis jurnal untuk meluapkan emosi. Batasi konsumsi berita atau konten yang bikin kamu cemas. Lakukan hal-hal yang kamu suka, mendengarkan musik, menggambar, baca buku, atau ngobrol dengan teman dekat. Tubuh yang tenang akan lebih mudah mengatur nafsu makan, metabolisme juga lebih stabil. 3. Aktif bergerak tanpa olahraga. Oke, memang tema kita hari ini adalah menurunkan berat badan tanpa olahraga. Tapi bukan berarti kamu harus duduk diam seharian. Kamu tetap bisa aktif bergerak tanpa harus pakai baju olahraga atau ke gym. Ini yang disebut dengan non-exercise activity thermogenesis, NEAT, yaitu aktivitas fisik ringan yang dilakukan sepanjang hari, seperti jalan kaki keliling rumah, naik turun tangga, beres-beres kamar atau nyapu, jalan kaki saat teleponan, berdiri saat kerja daripada duduk terus. Aktivitas kecil ini, kalau dikumpulkan sepanjang hari, bisa membakar 200-500 kalori loh. Jadi mulai sekarang, coba kurangi waktu dudukmu. Bangun tiap 1 jam sekali. Banyak jalan kaki. Jangan mager. 4. Hindari overstimulasi digital. Ini mungkin terdengar sepele, tapi terlalu banyak screen time, terutama malam hari, bisa bikin kualitas tidur menurun dan otak jadi overaktif. Akibatnya, kamu susah tidur, bangun gak segar, lalu craving makanan manis keesokan harinya. Selain itu, scroll medsos tanpa sadar bikin kita makan sambil nggak sadar. Makan sambil nonton YouTube, TikTok, atau Netflix bikin kamu jadi nggak aware sama rasa kenyang. Coba batasi screen time, terutama saat makan dan 1 jam sebelum tidur. Makanlah dengan sadar.
Gunakan waktu malammu untuk rileks, bukan untuk overstimulasi. 5. Paparan sinar matahari pagi. Ini rahasia kecil yang sering dilupakan. Paparan sinar matahari pagi ternyata membantu mengatur ritme sirkadian tubuh, jam biologis alami kita. Dengan terpapar sinar matahari pagi minimal 10-15 menit, tubuh kita akan tahu kapan waktunya aktif, dan kapan waktunya istirahat. Ini berpengaruh ke kualitas tidur, metabolisme, bahkan keseimbangan hormon. Bangun lebih pagi, buka jendela, jalan-jalan ringan sebentar, dan rasakan efeknya dalam beberapa hari. Kesimpulannya, hidup sehat itu bukan cuma soal makan dan olahraga. Kalau kamu tidur cukup, stres terkendali, tubuh aktif bergerak, dan pikiran tenang, berat badan akan jauh lebih mudah turun, bahkan tanpa olahraga sekalipun. Yang penting, jangan buru-buru. Ubah satu persatu. Kalau hari ini kamu bisa tidur lebih awal dan bangun dengan segar, itu udah langkah besar. 3 trik tambahan rahasia kecil yang sering diremehkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Trik-trik kecil yang mungkin selama ini kamu anggap sepele, tapi ternyata punya dampak besar banget dalam menurunkan berat badan, bahkan tanpa olahraga sama sekali. Kadang justru bukan perubahan besar yang bikin hasil besar, tapi konsistensi dari hal-hal kecil yang kamu lakukan setiap hari. Yuk, kita bahas satu persatu. 1. Minum air putih sebelum makan. Trik pertama, dan ini simpel banget, minum air putih 10-15 menit sebelum makan. Kenapa? Karena air akan mengisi sebagian ruang di lambung, bikin kamu lebih cepat merasa kenyang. Alhasil, porsi makanmu akan berkurang secara alami, tanpa kamu harus mikir keras. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa minum air sebelum makan bisa membantu menurunkan berat badan hingga 2-4 kg dalam 3 bulan, hanya dari kebiasaan ini saja. Coba biasakan minum 1 gelas air sebelum makan besar. Kalau bisa, air hangat malah lebih bagus karena bikin pencernaan lebih nyaman. 2. Gunakan piring dan sendok yang lebih kecil. Kedengarannya aneh? Tapi ini trik psikologis yang terbukti ampuh. Otak kita mudah tertipu oleh visual. Kalau kamu makan dari piring kecil, otakmu akan mengira kamu makan banyak, padahal porsinya lebih sedikit dari biasanya. Begitu juga dengan sendok kecil, bikin kamu makan lebih pelan dan sadar. Hasilnya, kamu merasa kenyang dengan porsi lebih kecil tanpa merasa sedang diet. 3. Makan dengan mindfulness, sadar penuh. Mindful eating itu artinya makan dengan penuh kesadaran, tanpa distraksi, tanpa buru-buru, dan benar-benar merasakan makanan yang kita konsumsi. Tips mindful eating. Makan tanpa gadget atau TV. Kunyah makanan perlahan, minimal 20-30 kali. Letakkan sendok setiap beberapa suapan untuk jeda. Fokus ke rasa, tekstur, dan aroma makanan. Dengan makan lebih sadar, kamu akan lebih cepat merasa puas, dan cenderung gak makan berlebihan. 4. Coba atur jendela makan, mirip dengan pola makan teratur atau if ringan. Kamu gak harus ikut intermittent fasting ketat, tapi mengatur waktu makan dalam jendela tertentu bisa bantu mengontrol asupan kalori harianmu. Contohnya, makan hanya antara jam 8 pagi sampai 6 sore. Hindari ngemil malam hari. Hindari makan mendekati waktu tidur. Dengan membatasi waktu makan, tubuh punya waktu lebih lama untuk mencerna makanan, dan kadar insulin lebih stabil. Ini bisa bantu pembakaran lemak lebih optimal. 5. Jangan menyimpan musuh di rumah. Kalau kamu tahu diri kamu gampang tergoda cemilan manis atau gorengan, jangan simpan itu di rumah. Kenapa? Karena godaan terbesar datang dari jarak yang dekat. Kalau nggak ada keripik, es krim, atau minuman manis di rumah, kamu nggak akan makan itu. Sesimpel itu. Karena saat lagi lapar atau bosan, kamu akan makan apa yang tersedia. Solusinya, ganti stok cemilan kamu dengan yang lebih sehat, misalnya kacang almond atau mete tanpa garam, buah potong dingin, yogurt plain, dark chocolate 70% ke atas, popcorn homemade tanpa mentega. 6. Perhatikan cara masak dan bumbu. Kadang makanan yang kita anggap sehat, ternyata kalorinya tetap tinggi karena cara masaknya. Contoh, ayam goreng tepung. Proteinnya oke, tapi tepung dan minyaknya bikin kalorinya melambung tinggi. Coba ubah cara memasak jadi lebih sehat. Rebus, kukus, panggang, tumis dengan sedikit minyak. Hindari juga bumbu-bumbu instan yang tinggi gula dan garam tersembunyi.
Pilih bumbu alami seperti bawang putih, jahe, merica, atau rempah-rempah lainnya. 7. Atur momen, ceat, dengan bijak. Yes, kamu tetap boleh makan makanan favoritmu, asal tahu kapan dan seberapa banyak. Jangan terlalu keras sama diri sendiri, karena semakin kamu menekan, biasanya kamu akan meledak dan makan berlebihan saat nggak tahan. Kuncinya, jadwalkan cheat day secara sadar. Misalnya seminggu sekali, makan makanan yang kamu suka, tapi tetap dalam batas porsi wajar. Dengan cara ini, kamu tetap waras secara mental, dan lebih mungkin bertahan jangka panjang. Kesimpulan segmen 3. Menurunkan berat badan tanpa olahraga itu bukan mimpi, bisa banget, asal kamu tahu trik-triknya. Dan semua trik di atas sangat realistis, nggak butuh alat, nggak butuh budget besar, dan bisa mulai dari sekarang juga. Ingat ya, kuncinya ada di konsistensi. Kesadaran, kebiasaan kecil yang terus dilatih. Nah, itu dia cara-cara menurunkan berat badan tanpa olahraga yang bisa kamu mulai dari sekarang juga. Tapi ingat ya, setiap tubuh itu beda. Apa yang berhasil buat orang lain belum tentu cocok buat kamu. Jadi, dengarkan tubuhmu dan lakukan perubahan secara bertahap. Dan satu hal penting, jangan terlalu obsesif. Penurunan berat badan yang terlalu cepat atau ekstrim bisa berisiko pada kesehatan, seperti gangguan hormon, masalah pencernaan, bahkan kesehatan mental. Berat badan ideal itu bukan soal angka, tapi soal tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang. Fokuslah pada gaya hidup sehat jangka panjang, bukan hasil instan. Karena hasil yang konsisten jauh lebih baik daripada hasil yang cepat tapi sementara. Semoga tips ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu suka konten seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay sehat, stay waras.